Ini penyakit yang sering menghinggapi kita. Ketika kita belum punya uang untuk modal, kita berusaha keras untuk mendapatkannya. Mungkin saja dengan meminjamnya ke bank, atau meminjamnya kepada teman, dan lain sebagainya. Tetapi ketika uang itu kita dapatkan, kita tidak gunakan untuk itu. Kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan upaya mengembangkan usaha kita. Mobil dibeli hari ini, besok pagi harganya udah turun. Motor dibeli hari ini, besok dijual harganya udah turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa menjumpai sahabat BN pada kesempatan ini. Saya doakan sahabat BN sekalian agar selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala, agar selalu sukses, agar selalu bergembira, agar selalu merasa optimis dalam menghadapi hidup yang penuh tantangan ini. Sahabat BN, di dalam berbisnis ada satu hal yang mungkin perlu sama-sama kita waspadai, terutama sekali tentu oleh saya sendiri. Di dalam berbisnis kadang-kadang kita telah membuat anggaran keperluan keuangan untuk bisnis kita segini banyaknya. Tetapi satu penyakit yang selalu menghinggapi kita, begitu uang kita dapatkan untuk kebutuhan bisnis kita itu, kita berpikir kadang-kadang terpeleset kepada bidang lain. Wah, ini mumpung uang masih ada, mumpung uang banyak ini, kita belikan dulu kepada televisi kita, kan kecil, kita beli yang besar lah. Mobil ini kan sudah lama, ganti mobil yang baru lah. Akibat demikian, apa yang terjadi? Modal usaha yang kita harapkan bisa membuat usaha kita berjalan kembali stagnan seperti biasa. Karena uang yang kita tujukan untuk itu telah kita pergunakan untuk hal-hal di luar kepentingan perusahaan. Seperti untuk beli TV baru yang lebih besar, yang lebih bagus, yang lebih mahal. Atau kita buat untuk mengganti mobil kita yang sudah tahunnya tinggi, yang sudah tahunnya lama, kepada yang lebih baru, kepada model terbaru. Yang jelas menyedot uang yang tadi kita persiapkan untuk usaha kita, untuk modal, untuk menjalankan usaha kita. Ini penyakit yang sering menghinggapi kita. Ini perlu kita waspadai, termasuk oleh saya sendiri. Ini perlu. Godaan ini sangat besar biasanya. Ketika kita belum punya uang untuk modal, kita berusaha keras untuk mendapatkannya. Mungkin saja dengan meminjamnya ke bank, atau meminjamnya kepada teman, dan lain sebagainya. Tetapi ketika uang itu kita dapatkan, kita tidak gunakan untuk itu. Kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan upaya mengembangkan usaha kita. Kadang-kadang kalau kita pemilik perusahaan yang laki-laki, kita mau istri, belikan TV dulu, TV udah lama, ganti dulu perabotan rumah kita. Kata istri, karena malas bertengkar, ya belikan ke itu. Akibatnya usaha tidak jalan. Ketika uang datang, uang ada, istri melihat, nih teras depan rumah perlu diperbaiki nih, dapur perlu diperbaiki nih. Malu kita kalau datang tamu. Ini sofa-sofa yang sudah lama ini perlu diganti dengan yang baru, yang mahal nih. Malu kita kalau tetangga datang nanti.
kalau tamu datang. Padahal uang itu sangat penting untuk menjalankan usaha. Dan kalau usaha berkembang nanti, jangankan sofa, jangan ke teras depan, rumah bagus yang mewah bisa kita beli. Tetapi kita tidak tahan. Karena itu, termasuk untuk saya sendiri, mari kita disiplinkan diri kita untuk penggunaan uang. Kalau uang untuk perusahaan memang untuk perusahaan, apapun yang akan terjadi, kita harus gunakan uang ini untuk perusahaan. Jangan gunakan untuk yang lain. Berpikir kita untuk jangka panjang. Kalau kita belikan uang ini untuk mobil, kalau kita belikan uang ini untuk TV baru, kalau kita belikan uang ini untuk perabot rumah, kalau kita buat uang ini untuk merenovasi rumah, ini untuk apa nanti usaha kita dijalankan? Bagaimana menjalankan usaha kita? Sedangkan usaha ini adalah untuk menjadikan hidup kita lebih baik, karena nanti usaha ini diharapkan akan berkembang. Rumah tidak akan bisa berkembang, sofa tidak akan bisa berkembang. Mobil dibeli hari ini, besok pagi harganya udah turun. Motor dibeli hari ini, besok dijual harganya udah turun. Jadi sahabat sekalian, ini namanya kita ruang diskusi. Walaupun saya sendiri yang bicara, tetapi saya merasa berdiskusi dengan penonton sekalian. Dan andai kata penonton ingin melanjutkan diskusi kita, silakan berikan komentar di sini. Berikan komentar sebanyak-banyaknya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.